bidak-bidak dia, ya kan, entah itu namanya si siapa Ade Kurniawan, ya kan, entah namanya Sylvester, itu kan ngomong yang biru itu, jadi kan akhirnya ngomong biru itu kan, tapi kan nggak mungkin dia tiba-tiba ngomong biru, kalau tidak ada blue light, bukan green light lagi, blue light dari si Jokowi. Harus diakui saya pernah berada di partai biru itu, dan saya memang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan ini confirm dengan penjelasan. Ya saya tahu ya junior saya di partai itu ya. Herzaki sudah juga bilang. Kemudian Hinca waktu saya ada di partai itu kan dia sekjen ya. Dia juga sudah mengkonfirmasi Roy Suryo udah nggak ada hubungannya lagi. Sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan dengan politik, itu justru sekali lagi kembali ke statement awal saya tadi, menambah musuh. Betul. Tambah stres ini Jokowi itu nanti. Orang hutan yang di hutan kebakar terus raih apapun pokoknya dia serang siapapun ditunjuk-tunjuk atau kata kalau dalam istilah yang lain, dia kalau perang tuh pokoknya asal tembak aja, habis seluruhnya. Nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan Puan pun juga enggak lah. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Kalau tadi dikatakan persaingan untuk 2029, enggak lah, ini nggak usah sampai 2009. Harusnya kalau pemakzulan tuh ya cepet aja gitu loh. Tahun ini atau paling lambat tahun depan lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K, podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Haru biru. Warna politik kita sekarang diharu birukan oleh isu bahwa yang warnanya biru terlibat dalam konteks ijazah palsu mantan presiden kita Joko Widodo, di mana haru birunya ya salah satunya narasumbernya sudah ada di sini. Bung Roy Suryo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bukan hanya haru biru Mas. Haru biru kan? Itu membuat orang halu. Jadi halu biru. Halu biru dan terlalu. Terlalu. Iyalah, masa dikait-kaitkan. Warna biru itu apa sih sebenarnya? Susah Mas. Kalau orang mengatakan warna biru, dan kebetulan harus diakui saya pernah berada di partai biru itu. Kan ada biru tapi ada merahnya juga. Ada biru itu ada 3. Biru itu ada 3 kan? Yang biru gelap ada 2. Dulu saya pernah di situ sama punyanya Pak Surya Paloh, itu juga biru tua. Yang agak-agak muda ada punyanya Pak Zulhas. Itu biru juga loh, jangan lupa. Matahari biru ya. Matahari biru. Kalau ini kan Mercy biru. Nah, gitu kan. Mas Roy ngumpul Mercy itu. Jauh sebelum di partai itu. Jauh itu. Saya kira karena ada di partai itu, jadi kendaraan Mercy semua. Dihubung-hubungkan. Tapi tidak berhubungan. Dan saya memang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan ini confirm dengan penjelasan. Ya saya tahu ya junior saya di partai itu ya. Herzaki sudah juga bilang. Kemudian Hinca waktu saya ada di partai itu kan dia sekjen ya. Dia juga sudah mengkonfirmasi Roy Suryo udah nggak ada hubungannya lagi. Jadi bagus. Sudah pada. Udah pada dan ketum AHY kan juga udah bilang gitu. Jadi menurut saya sih ya udahlah, saya meskipun tipenya gini Mas. Saya meskipun sudah tidak ada hubungannya dengan partai itu, tapi saya tidak akan mengkhianati partai yang pernah sama-sama kami membesarkan diri. Iya. Itulah. Alasan keluar dulu apa Mas? Saya sekolah. Karena sekolah. Ya, dan karena memang saya berapa lama sekolah waktu itu? Ya, keluar dari situ dan selesai 4 tahun kira-kira. Jadi sekolah beneran itu. bukan sekolah dalam tanda kutip. Iya, maksudnya sekolah ya karena sekolah. Kan sebenarnya sekolah nggak ada urusan dengan politik juga. Nggak ada, cuman kan waktu itu sebenarnya saya masuk ke partai itu kan semenjak tahun 2005 dulu. Ya 2005 itu sebenarnya sebelum saya masuk partai, saya udah membantu presiden terpilih. Waktu itu Pak SBY. Saya lah yang membuat dulu namanya belum istilah portal ya, tapi website. www.presidensby.info. Website kepresidenan pertama. Itu dulu kami berempat. Saya, Mas Budiono Darsono, detik.com, Ima Dewiryana itu orang IT-nya, sama Heru Nugroho.
Iya. Nah, sekarang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Udah ada. Semenjak Pak SBY sudah nggak presiden. Presiden Jokowi info nggak ada. Masanya udah beda ya. Oh iya. Jadi kalau website kayaknya sekarang kan nggak keren lah. Sekarang kan kerennya kalau nggak di TikTok. Aplikasi lah. Aplikasi, upload apa. Kemudian kan juga. Homeless ya. Betul. Jadi sudah bukan website lagi. Dulu kan masih trennya website, SMS 9949 saya kayak dulu. Nah, dulu itu saya semua. Terus kemudian karena sering keluar masuk istana waktu itu, nah terus sering ya keluar masuk istana. Ya dalam sombong kali. Enggak lah, istana tapi bukan istana yang besar, rumah kecil gitu ya. Yang di mana? Ya artinya sekretariat itu gitu lah di Setnek. Ya kan masuknya kan memang dari situ semua dulu 10 tahun kemarin itu nggak keluar masuk istana? Enggak ada lah, udah nggak ada hubungannya. Istananya istana boneka kali. Itu di Ancol. Keluar masuk juga gitu. Enggak lah. Enggak, saya kan udah makanya kayak memutuskan diri sudah akhirnya tidak berpolitik lagi. Itu kan semenjak 5 tahun yang lalu saya pamit mundur itu. Nah, kenapa saya tidak di awal? Dulu itu ada semacam quote and quote perjanjian tidak tertulis waktu itu dengan Pak SBY. Ketika waktu itu saya mau masuk partai kan, saya awalnya itu kan memang sudah seperti sekarang Mas, pemerhati telematika independen, gitu, nggak mau masuk partai, gitu. Tapi karena keterlibatan dalam pembuatan website, terus akan mengawal undang-undang ITE yang akhirnya disahkan tahun 2008, undang-undang keterbukaan informasi publik juga yang tahun 2008 berlaku 2010, saya kan akan nyalek waktu itu, kan? Nah karena nyalek kan harus masuk partai. Masuk dari Jogja, dapil DIY, akhirnya suara terbanyak pertama, ya udah masuk lah. Jadi setelah mission accomplished, selesai lah sudah. Betul, 2019 itu saya sebenarnya sudah tidak mau nyalek lagi. Kamu masih jadi menteri waktu itu? Enggak, 2014 itu menteri. Iya makanya, maksudnya masa 2019 kan udah selesai jadi menteri. Udah. Jadi sebenarnya udah nggak mau masuk lagi, tapi didorong-dorong. Saya bilang nggak loh, pokoknya aku nggak mau keluar apa-apa gitu. Kan kita tahu itu politiknya udah kasar banget Mas. Kalau nggak punya gini, ya gini. Orang-orang pada gini itu bukan tanda cinta, tapi duit. No money, no dong. No money, no dong. Kayaknya lah gitu pokoknya. NPWP, ya kan. Nomor piro, wani piro, gitu kan. Dulu kan gitu, ya kan. Kalau pokoknya semenjak 2014 itu di Demokrat kayak gitu ya? Enggak, kalau sebenarnya Demokratnya enggak. Masuk partainya. Masuk partainya. Jadi masuk anggota DPR-nya. Itu jangankan DPR ya gitu, jangankan KPU ya. KPUD, Bawaslu, semua kalau nggak pakai ini susah Mas. Dan saya satu rupiah pun saya nggak mau keluar itu. Ya udah, ya nggak masuk gitu aja. Sama lah seperti saya juga. Kita kan orang lempeng-lempeng aja. Betul. Saya 2009 tuh sama sekali nggak keluar. 2014 juga. Ya alhamdulillah masih masuk. Gitu loh. 2009 malah saya tadi suara terbanyak di Jogja. 2014 saya sempat diganjal sama temen. Jadi nggak masuk duluan. Ya, dia dulu yang main, tapi kemudian saya PAW menggantikan. Ya itulah yang terjadi. Ya berarti masih ada rezekinya ya Pak. Masih ada rezekinya. Tapi 2019 saya enggak, dan 2020 itulah makanya pertanyaannya Mas terjawab tadi. Kenapa saya mundur ya? Karena memang saya sudah berniat untuk mengundurkan diri. Kemudian juga pergantian ketua umum Pak SBY lengser, beliau mengganti menjadi majelis tinggi, ya. Terus kemudian AHY naik, ya saya pamit. Kenapa nggak diajak ke majelis tinggi Mas? Enggak, karena saya memang pengen concern balik dari pengamat hati telematika lagi. Nampaknya ini ya lebih menguntungkan jadi pengamat telematika. Lebih juga, banyak orderan. Sebenarnya gini, kita di dalam itu semua ada plus minusnya. Ya. Tapi kalau kita di dalam, kita tidak akan benar-benar bisa objektif melihat. Kalau kita keluarkan, kita bisa apakah itu berview atau bahkan helikopter view. Jadi kita bisa melihat semua kan. Jadi baik buruk ya kita bisa lihat, dan kita lebih bisa speak up kan. Ngomong apa saja bisa. Jadi ya aneh memang kalau sekarang. Saya itu melihat Pak Joko itu adalah seorang politisi yang sangat handal dalam berbagai macam strategi politiknya. Ya. Itu memang sering melakukan basis-basis buat statement yang spontan, tapi juga tidak kemudian menyerang. Nah, pada kali ini kok kayak ada semacam serangan. Enggak, itu menggayanya dia. Masa? Seolah-olah dia nggak nyerang, tapi kalau dalam bahasa Jawa lamis, Mas. Oh, apa itu? Lamis itu artinya adalah ya agak-agak munak gitu loh. Ya, jadi sebenarnya dia nggak mau ke sana, tapi gunakan
tangan-tangan orang lain. Jadi gebuk nyilih tangan. Memukul menggunakan tangan orang lain. Sama sebenarnya. Nyabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan. Sama seperti ketika pelaporan ya kasus yang sekarang lagi masih hangat semenjak bicarakan dulu. Dia kan bilang, saya nggak menyebut nama-nama orang kok. Gitu. Tapi ternyata kan sampai ke sahabat kita Abraham Samad juga ikut jadi terlapor, kan sampai 12 orang. Itu kan lames juga. Sebenarnya kan dia bilang ke para lawyernya itu loh, ini targetnya. Ya, cuman kan seolah-olah ini kan jadi Polda Metro yang jadi ibaratnya tuh ketiban sampur atau kejatuhan kejatuhan hawa hangatnya. Iya, bukan kejatuhan durian tapi. Nah, bukan durian ini. Kalau durian sih enak. Keras dikit tajam dikit tapi dalamnya enak. Kalau ini nggak enak. Jadi akhirnya kan tuduhan publik, berarti yang menunjuk ke-12 nama itu adalah Polda Metro. Polda Metro ini ya mau-mau aja gitu loh, dijadikan tameng gitu. Nah, sama Mas, kayak kasus itu. Jadi saya sangat tahu pasti ya orang namanya yang kemudian salah satu kader partai Gajah itu Mas, yang partai nggak punya ijazah itu, Gajah. Kemudian kan dia upload tanggal 1 April. Nggak mungkin kalau dia inisiatif sendiri pribadi berani upload gitu saja. Itu pasti sudah ada anunya lah. Yang nyuruh lah. Ya, kalau nggak nyuruh, paling nggak green light. Boleh nggak gitu ya? Tinggal. Nah, gitu. Ngangguk apa enggak? Alhasil dia seolah-olah datang minta maaf, nggak izin dulu untuk itu. Nggak mungkin kalau nggak izin dulu dapat file itu kan ya nggak mungkin lagi. Dapat filenya dari mana tuh? Makanya, kalaupun dia dapat file dari tidak langsung. Dia nggak mungkin foto sendiri juga nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak pernah dikeluarin itu, ya kan? Dia foto sendiri, kalau foto sendiri kok ya miring jelek banget gitu kan ya nggak. Jadi dan itu filenya resolusinya lumayan bagus loh. Kalau kita yang fotoan kita bisa edit supaya agak sedikit agak sedikit rata, cakep lah gitu, 90 derajat lah gitu. Jadi nggak jelek. Nah terus yang sekarang tiba-tiba kelihatannya Jokowi kan nggak ngomong soal sosok partainya, ya kan? Hanya ngomong orang besar. Ya, ada orang besar di balik ini. Ya kan, semua sudah tahu siapa gitu kan. Badannya besar apa maksudnya? Nah, ini makanya gitu loh. Kan orang besar, orang badan kecil tapi besar ada Napoleon. Ya, Napoleon itu kan besar. Napoleon itu kan kecil ya kan, tapi besar pengaruhnya ya kan. Kayak tokoh-tokoh zaman dulu bahkan termasuk Tutankhamun. Ya, itu kan itu kan juga Farao tuh ya. Iya, itu kan proporsinya kan juga tidak besar ya kan, meninggal di usia muda juga. Betul. Cuman kan anunya besar, kekuasaannya besar. Nah, sama ini. Dia ngomong begitu aja, tiba-tiba ada orang yang kursasi dia lah gitu ya. Saling pada ngomong bidak-bidak dia. Ya kan, entah itu namanya siapa Ade Kurniawan ya kan. Entah namanya Sylvester, itu kan ngomong yang biru itu. Jadi kan akhirnya ngomong biru itu kan, tapi kan nggak mungkin dia tiba-tiba ngomong biru. Kalau tidak ada blue light, bukan green light lagi, blue light dari Jokowi gitu loh. Untung bukan blue film ya, untung ya. Blue light. Itu lain lagi. Itu udah puluhan tahun yang lalu gitu. Sekarang istilahnya udah bukan itu ya. Udah bukan itu, sekarang lain lagi sekarang. Kalau dulu kan film perjuangan. Iya. Betul. Tapi anyway mah, kenapa baru muncul statement kayak begitu? Maksudnya gini, ini kan ada defense mechanism di dalam konteks pertempuran lah ya, maksudnya dalam konteks politik maupun pertempuran. Kan orang kadang-kadang kalau bertempur tuh buat strategi. Ini apakah ini menjadi satu strategi atau ini kayak orang kalap gitu? Artinya maksudnya orang kalap tuh karena nggak ada senjata lagi, pokoknya nyebutin aja. Jadi yang itu hampir yang sama dengan itu. Namanya saja ini kan mencari keaslian ya, atau membuktikan ya ketidakaslian ijazah di Fakultas Kehutanan. Isi kehutanan itu, isi hutan itu apa Mas? Ya orang hutan. Orang hutan tuh kalau Jalma Wono. Wono tuh kan alas ya hutan. Jadi isi orang hutan tuh ini ibaratnya kayak kalau hutan tuh terbakar. Itu kan para orang hutannya kan menyelamatkan diri. Apa aja dia raih. Gitu loh. Apa aja dianggap sebagai jadi kalap tadi itu. Kalap tadi itu. Jadi kalap diraih, dan yang tadinya persoalan itu sebenarnya pure technical. Pure ilmiah. Ini kan soal keaslian ijazah tadinya. Ya kan? Kemudian sekarang coba dikait-kaitkan dengan
politik. Betul. Jadi kalau menurut saya ini malah justru blunder, Mas. Blunder besar. Gitu. Blundernya gimana, Mas? Kan disebut sebenarnya juga nggak nyebut nama, nggak nyebut apa-apa. Kan cuma orang besar tadi. Persis. Sebenarnya. Blundernya gini. Jadi selama ini mereka mungkin hanya berhadapan dengan 3 inisial ya, RRT ya. Roy Resmond Riva, ya kan? RRT lah ya, bukan Republik Rakyat Tiongkok, tapi RRT. Kemudian melebar ke ada tambah Rizal Fadila, ada tambah Kurnia Triroyani jadi 5, terus tambah Egy Sujana. Sekarang tiba-tiba jadi 12 ya dengan nama-nama masuk lah kayak apa Abraham Samad, Michael Sinaga, YouTuber juga pada masuk ya. Terus sekarang tambah lagi kemarin 3 orang ya yang juga dimasukkan Dr. Yulia, kemudian ada juga YouTuber yang lain lagi ya. Nah, terus tiba-tiba sekarang ada sosok biru dan si ya apa ya katanya bukan Sontoloyo tapi kurcaci-kurcaci pada ngomong itu partai biru atau apa sosok biru. Nah, ini kan otomatis nambah musuh lagi. Kalau saya sih senyum aja, Mas. Meskipun saya menolak keras ya. Sama sekali tidak ada ya keterlibatan apa partai biru itu ya atau sosok biru itu, dan partai biru juga udah jawab ya. Hersaki udah jawab, Hinca sudah jawab, kemudian AHY juga udah jawab ya. Kalau Pak SBY nggak usah lah, terlalu besar beliau urusan ini. Memang badannya besar Pak SBY. Memang besar. Dan juga kan barusan gerah ya, barusan agak sakit gitu. Jadi nggak usah lah gini. Ini persoalan nih terlalu kecil, remeh-temeh, dan saya tahu pasti DNA-nya Demokrat tuh nggak ada lah ngurusin, nggak perlu lah ngurusin kayak gini. Padahal sebenarnya kalau badannya besar, terus kemudian warnanya hijau, saya udah tahu tuh, itu The Hulk, Mas. Oh iya, Avenger. Langsung. Tapi karena biru ini, siapa biru? Iya, gitu. Kalau Beast, tahu Beast yang dari X-Men, badannya nggak gede-gede banget soalnya. Iya. Jadi agak susah juga kita menafsirkan ke arah sana. Makanya. Jangan Thanos, tapi Thanos enggak. Lain, warnanya nggak biru, Mas. Betul. Ungu, makanya beda. Makanya, gitu. kalau putih, nggak juga kan gitu. Jadi, lain lah gitu. Jadi, aneh gitu loh. Kalau saya ini aneh, blunder. Tapi kalau saya justru senyum, jadi menurut saya dia justru akan menambah panjang musuh. Kemudian ini kan disambung-sambungkan dengan, mohon maaf nih ya, agenda 2029 nampaknya kan. Nah, di mana apa namanya? Kalau kemudian, mohon maaf nih, Mas Gibran mau disaingi oleh Mas AHY gitu loh, seolah-olah gitu. Emang mereka saingan? Nggak tahu ini, makanya saya nanya. Kalau saya enggak lah, beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Yakin nggak ada apa-apanya bandingkan dengan Puan pun juga enggak lah. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Barusan sekarang ya ketika kita ngobrol ini kan, dulu sudah pernah ada deklarasi di Jakarta, ya kan? Kemudian deklarasi juga pernah ada di Jogja. Nah, barusan deklarasi di Medan. Jadi lama-lama sebelum Medan ada juga di Bandung waktu itu. Saya juga ada waktu di Bandung, ya. Dan saya memang kalau orang kemudian dikaitkan itu Roy Suryo ngapain tuh ikut-ikut deklarasi? Saya statusnya sama dengan keterlibatan saya di pelaporan TPUA. Saya bukan bagian dari TPUA, Mas. Gitu. Jadi bukan bagian dari pembela ulama dan aktivis, tapi saya kan memang diminta oleh TPUA untuk menjadi ahli pada pelaporan itu. Dalam surat Purnawirawan Prajurit TNI yang sekarang juga suratnya dimasukin lagi ya karena kan Bang sempat agak terhambat di DPR. Sebenarnya DPR juga nggak hambat, nunggu momentum aja dia kan nunggu gitu. Kemudian masukkan lagi ke Presiden ya, udah diterima oleh Setnek. Saya tahu kita ngobrol ini beberapa jam sebelum ini surat itu masuk lagi di Setnek ya. Itu saya memang diminta untuk menjadi ahli karena di antara surat itu kan ada 4 poin soal pemakzulan Gibran. Satu, putusan dari MK yang dianggap belum clear. Karena apa? Karena waktu itu ternyata ada yang terungkap. Ferry Amsari cerita kalau ternyata putusan itu diambil tanpa sidang. Jadi tahu-tahu putus gitu aja. Terus kemudian belum sempat membuat PKPU-nya, ya peraturan KPU-nya belum diubah. DPR-nya masih reses. Jadi kan sebenarnya kan ini masih banyak fakta-fakta atau novum yang bisa dibongkar lagi. Yang kedua soal kapabilitas dan kemampuan dari Gibran. Nah ini ketiga ini saya yang diikutkan, yaitu soal Fufafa. Fufafa yang pernah kita obrolin. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu kan jelas banget. Yang keempat itu soal indikasi korupsi yang pernah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun atau Mas Ubaid ya, itu ke KPK. Bahkan yang terbaru adalah kita pernah ngobrol juga. Yang terbaru kan
akun dari Gibran Rakabuming itu kan terciduk dia follow situs Judol, akun Judol, IG Judol itu. Yang resmi Wapres kan? Iya. Yang resmi Wapres. Ya, makanya bukan Fufu Fafa. Bukan yang resmi dia gitu, Gibran Wapres. Itu. Bahkan sudah dikonfirmasi resmi juga oleh Set Wapres. Set Wapres jawabnya juga enak juga. Oh sudah unfollow. Jawabannya kok sudah unfollow. Berarti kan mengakui kalau unfollow. Nah ini kan termasuk sebenarnya. Tapi kan kalau itu bisa aja salah pencet, Mas. Ya nggak mungkin lah salah pencet. Dia tuh hanya memfollow sekitar 600 sekian gitu, kok bisa salah pencet kan, ya nggak mungkin lah. Ya mikir gitu lah. Ya salah pencet atau salah otak. Nah juga jempol kan. Nah itu jadi artinya itu sekali jawaban saya kalau dikatakan, oh ngapain juga Roy Suryo ikut-ikut di Purnawirawan itu ya. Ya saya kebetulan memang diminta untuk itu. Jadi betul. Jadi kalaupun memang kemarin tuh misalnya ada waktu, sebenarnya saya juga diminta untuk ke Medan. Tapi lah nggak usah lah gitu. Nanti dikira saya ikut-ikut banget gitu loh. Saya kan cuman ahli yang nanti diminta di situ. Jadi artinya di sini kalau tadi dikatakan persaingan untuk 2029. Enggak lah, ini nggak usah sampai 2009. Harusnya kalau pemakzulan itu ya cepet aja gitu loh. Tahun ini atau paling lambat tahun depan lah gitu. Tapi kan itu kan teori di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat aftermath-nya ya, setelah statement itu. Walaupun ini memang spekulasi dari orang-orang di Pak Jokowi juga. Menurut saya itu, mohon maaf ya, agak sedikit bodoh begitu ya. Mohon maaf nih, karena kan sebenarnya melakukan satu perbandingan di dalam konteks yang masih jauh. Setuju. Ini justru membuat orang sadar, oh iya bener. Iya. Publik yang tadinya mungkin nggak tahu jadi tahu. Setuju. Gitu. Jadi akhirnya membanding-bandingkan terus. Membanding-bandingkan. Nanti ada lagu ya tuh dibanding-banding kayak itu. Gitu, iya kan. Dulu udah diputar tuh pada saat peringatan 17 Agustus tuh. Ojo mbok banding-banding gitu kan. Iya. Nah ini itu sama. Related dengan tadi saya bilang, Pak. Gitu. Jadi menambah musuh baru. Iya. Jadi orang jadi dan kemudian mereka lihat persoalan ini yang tadinya pure technical. Benar-benar teknis ya. Yang saya, Dr. Risman dan Dr. Tifa itu benar-benar teknis. Dan kami itu ini benar Mas, lillahi ta'ala kami jujur itu tidak didanain. Tidak didanain itu pasti. Dan kami pun tidak berniat mempidanakan siapa pemilik. Itu kok. Jadi yang kami minta tuh hanya jujur aja. Iya. Jujur. Menunjukkan aslinya. Ya, aslinya. Sudah, selesai. Itu aja, itu selesai. Kalau udah asli selesai. Betul. Gitu. Perkara itu ternyata palsu. Dan kemudian memang ya kalau kami sih yakin konsekuensi masing-masing lah. Konsekuensinya itu silakan mungkin pakar hukum tata negara. Jadi ketika kemudian ada yang bilang kalau itu nanti aturan-aturan dulu pernah dibuat batal dan lain atau gagal, saya sih enggak. Satu kata aja Mas, jujur. Ya tapi kan sebetulnya kalau misalnya jujur itu kayak ini Mas. Jadi Pak Jokowi nggak punya. Jadi harus berani jujur Mas. Sama Mas inilah bahayanya kalau Mas Roy Suryo di acara saya selalu buka-bukaan. Jadi harus berani jujur, buka baju lah. Waduh. Kenapa nih Tugu? Mas, belakangnya ada Tugu. Tugu apa itu? Ini Tugu Jogja. Oh, jadi, apa artinya? Artinya tuh yang sekarang dipermasalahkan itu kebetulan dari universitas yang ada di Jogja. Nah, ini pal putih. 0,0 kilometer. Kayak kita kalau isi BBM, kembali dari 0 ya Pak ya. Mulai dari 0. Cobalah mulai dari 0 lagi. Oke. Jadi orang jujur mulai dari 0. Berani jujur. Berani jujur. Jujur mana nih? Jujur kacang hijau. Itu Pak. Jadi itu aja. Kami itu hanya meminta kejujuran. Dan meminta kenegarawanan. Kalau dia nggak jujur nggak negarawan ya itu lain soal gitu loh. Itu aja Mas. Tapi tarik-tarik ke politik berat, ya salah ya. Berat. Oh berat Mas, Tugunya berat. Ini bisa di mana? Dapat di mana nih kaosnya? Ini kalau ini dapat lagi Mas. Jadi waktu kemarin ke Jogja. Waduh. Ini para penggiat Jogja. Ini yang dari forum. juga jadi kayak Roy Suryo nih. Dapat kiriman kaos mulu nih kayaknya. Kalau ini nggak kiriman malah. Dikasih langsung. Waktu di Jogja. Ya itu maksudnya dikasih langsung. Kasih langsung oleh teman-teman Forum Aksi Tanah Air ini. Kasih langsung dan kemudian ya memang kita harus berani jujur. Iya. Jadi bukan berani mati aja ya. Tapi berani jujur. Kalau berani mati ya memang kita akhirnya semua akan masuk Mas 1x2 itu. Tapi kan nggak itu aja. Nah saya melihatnya begini Mas. Kalau di dalam narasi politik yang berkembang ini justru yang diuntungkan malah AHY. Mas gimana pendapatnya? Saya sih nggak artinya kan AHY ini sebenarnya mohon maaf ya. Jadi menteri pun juga under the radar ya. Walaupun tiba-tiba oleh Pak Prabowo nampaknya dikasih peran. Gak hanya menteri Mas, Menko sekarang. Ya maksudnya Menko artinya kan. Artinya kan under the radar gitu sebenarnya.
pemberitaan juga nggak terlalu banyak, exposure nggak terlalu banyak, tiba-tiba dibandingkan begini justru malah kelihatan itu, naiknya ya. Kalau itu mungkin satu mungkin bisa keniscayaan atau apa. Dan kemudian kan sudah disebut-sebut ini kan, yang saya hanya dengar-dengar aja. Kemudian kalau misalnya itu sudah confirm atau 08 mungkin memperhatikan soal pemajulan. Cuman kan sekarang siapa yang menggantikan? Itu kan jadi soal kan, gitu loh. Kalau saya sih nggak lihat sampai ke sana, terserah aja, itu bukan urusan saya. Nggak, perkara masih pemakzulan. Kalau wapres dimakzulan kan belum tentu harus ada wapres lagi. Betul. Pak Habibie juga nggak ada wapres. Bung Karno, sempat lama. Pak Harto pun sebenarnya juga loh. Pak Harto kan sempat ketika Ngarso dalam ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menyatakan mengundurkan diri. Pak Harto kan lama, kemudian tidak, kemudian baru dapat wapres lagi. Iya kan, habis itu. Artinya profil AHY yang tadinya underdog muncul. Padahal sekarang Partai Gajah ini mau digedein katanya, kan menurut saya kurang strategis ya. Betul kan? Artinya kan kalau AHY figurnya muncul, yang diuntungkan Demokrat dong dalam hal ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kita ngelihat dari narasi politik ya. Betul, narasi politik gitu. Tapi kalau Partai Gajah mau digedein enggak juga lah. Kan gajah yang besar katanya. Iya, gajah besar, tapi kan gajah yang besar itu dulu ketika menyerang Ka'bah kan habis juga dia. Oh gitu ya. Iya, karena kita salah pilih. Abraha gitu. Iya kan, salah diserang burung ababil habis lah dia. Jadi pakai sijil ya. Iya, makanya jadi sijil dipakai sama Iran sekarang. Iya. Untuk tapi lain anunya kan. Bentuknya yang modern itu kan. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan dengan politik, itu justru sekali lagi kembali ke statement awal saya tadi, menambah musuh, tambah stres ini Jokowi itu nanti. Iya. Tapi sekali lagi nguntungin yang lain itu memberikan ini pada yang lain. Jadi bagi kami ini yang memang sejak awal tuh tanpa niatan politis sedikit pun, itu justru menambah sayap gitu loh, ya kan? Kan teman-teman justru, gitu ya. Jadi mereka udah ya kayak tadi orang hutan yang di hutan kebakar terus raih apapun, pokoknya dia serang siapapun ditunjuk-tunjuk atau kata kalau dalam istilah yang lain, dia kalau perang tuh pokoknya asal tembak aja, habis seluruhnya. Kalau berantem tuh udah nggak pakai jurus lagi, makanya langsung asal gini aja ya, habis sendiri nanti. Itu Mas. Nah ini juga gini Mas, kalau misalnya kemudian di dalam konstelasi pemakzulan tadi, sebenarnya kan dengan ada musuh sekelas Demokrat, kan Demokrat di DPR ada berapa jumlahnya? Sekarang tinggal nggak banyak lagi Mas. Ya tapi lumayan lah. Kalau kemudian mau interpelasi, mau apa kan bisa tuh. Ya, dan pasti kalau yang namanya politik itu, ya kita pernah Mas ya di dalam. Itu kan jangan hanya dihitung fraksinya. Iya kan ada sahabat-sahabat yang nanti bisa akan banyak. Itu udah jadi kerikil yang luar biasa itu. PDIP yang sekarang masih punya anggota DPR yang cukup banyak ya. Tiba-tiba kalau jadi kekuatan tambahan kan bisa tambah. Iya kan? Kemudian itu makanya saya pikir ini langkahnya benar-benar. Nasdem PKB itu sangat-sangat cair sebenarnya. Bisa aja mereka kemana? Bukan cair artinya nunggu cair loh Mas ya. Tapi artinya mereka dengan mudah berbalik gitu loh. Ya mungkin kalau Golkar sekarang masih agak-agak, Mas itu kan masih agak-agak. Maksudnya gimana? Nunggu. Artinya belum tentu cepat berubah kan. Jangan Golkar yang berubah nanti. Nah itu duluan. Ya bisa jadi. Biasanya kan begitu kalau Golkar kan, nyari momentum paling tepat. Tiba-tiba gitu kan. Iya. Yang penting dia dapat apa dulu paling gede. Nah itu orang politik kan gitu. Kayak ini. Saya dengar kemarin statement. Emang ada loyalitas di politik? Nggak ada kan? Yang sama adalah ada kepentingan. Kayak kemarin kan respon surat penawaran itu yang pertama kali responnya yang saya dengar kan Golkar kan dari Mas Doli. Mas Doli bilang, ayo segera dijawab. Meskipun jawab itu bisa menunjukkan ya atau tidak, bisa menunjukkan bergen atau enggak gitu. Gue dapat apa nih? Nah itu. Kita tahu lah gitu. Iya. Dan dia udah lapor Bahlil juga paling. Nah pastilah. Nggak mungkin lah. Bukan, Bahlil mungkin dulu kan anak buahnya Pak Jokowi jadi menteri kan. Jadi ketua umum Golkar itu ada andilnya Pak Jokowi. Iyalah. Nah, kita lihat loyalitasnya lebih ke arah kepentingan atau kepada nggak tahu kepada siapa. Sambil nginjek ya. Ya, gua mau enggak gitu kan. Gitu. Ya, politik itu dinamis saja. Ya kan? Kita udah sering lah melihat sesuatu yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya kan? Tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri. Pak Habibie aja dulu
mempertahankan Golkar kan supaya tidak dibubarkan. Iya. Tapi kan tapi kemudian pada saat pertanggungjawaban itu ditolak pertama kali. Malah Golkar yang inisiasi. Sama dengan Pak Harmoko kan. Pak Harmoko menyampaikan ke Pak Harto, maju terus Pak Harto. Rakyat semua memilih di belakang Bapak. Setelah di DPR berubah, ketoknya beda ya. Ketoknya beda. Sampai copot tuh palunya. Betul. Dan ketika lapor ke Pak Harto kan ditanya, jadi gimana? Kok keputusannya? Rakyat minta Bapak mundur, Pak. Kopi lah. Kemudian terbang ke. Paling realistis tapi. Iya. Paling realistis. Ya itulah politik, Mas. Jadi pemirsa di PSD Forum ini juga jangan kaget kalau tiba-tiba politik itu juga tiba-tiba bisa. Betul. Bisa tiba-tiba shifting ke sana. Justru malah di dalam politik itu yang saya pahami, Mas. Yang paling ekstrim itu biasanya yang mencelat lebih dulu. Yang paling jadi juara membela itu yang mencelat dulu. Iya. Itu, karena dia buat ngamanin dirinya kan. Dia duluan kabur. Dia tahu lah, dia artinya wah udah aman dulu, stable duluan, yang lain. Kalau ini masih kuat, dia pasang badan gitu. Tapi kalau ini udah nggak kuat, ini mencelat duluan. Ini udah pasti itu. Kalau ingat mencelat tuh saya jadi ingat ijazah yang kita pastikan 99,99% palsu itu, Mas. Itu huruf A-nya juga mencelat keluar. Mencotot. Saya ingat banget tuh istilahnya, Mas. Mencotot. Iya, karena beda dengan 3 ijazah yang lain, 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih, yang lain tuh identik sama rapi. Lah ini kamu catot keluar. Saya sampai ingat itu kan lucu. Kata-katanya itu lucu, mencotot gitu. Lucu gitu. Memang faktanya begitu kan. Meskipun ya itu sama Bareskrim ya sama Mabes kan, itu kan masih belum jadi pertimbangan. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Sekarang ini kan ada status naik nih, Mas, dari penyelidikan ke penyidikan. Ya. Nah itu tuh maknanya apa itu? Maknanya memang kalau orang sebut itu muncul tindak pidana. Nah, menurut Polda Metro Jaya, dan tindak pidana pada kasus pencemaran nama baik dan fitnah, dan mungkin juga dihubungkan dengan penghasutan. Nah kalau sudah itu mereka akan mencari siapa tersangkanya, ya kan? Ya kita lihat saja. Kalau saya sih oke aja. Sudah ada 12 orang yang itu disebut muncul dalam SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya saya termasuk yang dapat. Ya, jadi artinya maksudnya disebut dan tapi nggak dapat SPDP-nya kan? Oh enggak, SPDP-nya kok lampirannya dapat. Oh dapat. Dapat, karena kan ke-12 nama itu semua dapat. Oh ada ya. Enggak apa-apa. Sekarang kita challenge nanti. Bisa nggak Polda Metro Jaya benar-benar membuktikan apakah memang betul apa yang kita sampaikan selama sekian bulan ini ya itu terbukti memfitnah atau enggak? Fitnah itu kan harus dibuktikan dulu, Mas. Ijazahnya asli apa enggak? Lah kalau ijazahnya itu belum sampai inkrah, itu semua pakar hukum bilang belum sampai inkrah dibuktikan di pengadilan, ya nggak boleh, nggak bisa ada fitnahnya dibuktikan. Kan aneh, Mas. Artinya persoalan pembuktian kepalsuan atau keaslian ijazah itu di stop di Bareskrim, sehingga ini belum sampai pengadilan. Terus tiba-tiba yang ini mau digas duluan. Ini kan jaka sembung pegang golok, Mas. Nggak sambung. Nggak nyambung. Ya, gitu loh. Locknya apa? Jok. Gitu loh. Jadi nggak nyambung tiba-tiba. Mau disebut kami itu melakukan fitnah, ujaran kebencian, bahkan menghasut. Ini paling lucu, Mas, menghasut itu. Fitnah itu kejam kan ya, Mas? Lebih kejam dari pembunuhan. Iya, kalau fitness itu kejim. Nah, iya, kalau fitnah enakan fitness kan. Nah, enakan fitness harusnya ngapain juga fitnah. Ya, atau kejam sama kejim kan. Fitnah, nah itu kalau kata Sri Mulat lebih kejam daripada fitnah. Pakai fitnah. Luar biasa. Ya itu maksudnya. Ya kita lihat aja. Kira-kira berapa lama waktunya ini sampai ada kalau memang sebenarnya kan kita juga lihat kalau memang sebenarnya itu katanya buktinya sudah ada, katanya saksi-saksi dari pihak pelapor di sana sudah komplit, ahlinya sudah ada, katanya ahlinya sudah memastikan itu pastilah masuk ITE. Tapi kan konyolnya gini, Mas, kami itu mau dijerat dengan pasal 32 bahkan 35 ITE, membuat dapat diaksesnya tayangan, merubah dan tanpa minta izin. Nah itu harusnya yang kena si kader PSI tadi, Dian Sandi. Sama sekali kalau saya nggak ada, Mas. Satu, aku nggak punya akun di sosial media. Tidak pernah kami itu memposting. Yang di X itu bukan yang Dian Sandi. Bukan akun, Mas. Sudah lama dan nggak ada.
Oh, itu kan sudah. Saya suka mention tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Itu tapi udah nggak dipakai. Sudah nggak saya pakai. Yang @KRMT Roy Surya 2. Iya. Itu saya beritahu itu udah 2-3 tahun yang lalu itu sudah. Bukan, ya memang sudah nggak ada lagi. Oh. Tapi masih aktif, cuman ya nggak saya pakai. Dan tidak ada dihack ya? Nggak. Iya. Tidak masa ada. ahli telematika dihack gitu kan, malu-maluin aja kan. Bisa dicek. Tidak ada satupun postingan terbaru saya dari akun itu. Mulai 2-3 tahun yang lalu. Jadi itu sudah membuktikan kalau itu sudah kan kita. Itu sejak Twitter diambil dari Elon Musk. Iya, itu kan. Karena Mas nggak mau ada urusan sama Elon Musk. Sama-sama Mas ya. Oh iya. Sana Elon Musk, MUST, saya MAS. Jadi artinya apa? Saya tidak ada lagi bukti untuk membuat dapat diakses dia. Dan itu harusnya Dian Sandi. Dian Sandi lah yang saya kena. Kalau dia kena duluan, oke. Saya Dr. Resmond, itu bisa nanti dijerat. Misalnya apa? Pasal kemudian menggunakan bukti palsu. Tapi itu pun juga nggak kena pasal 3235. Hanya pencemaran nama baik saja. Dan itu kasal karet ya. Kasal karet gitu loh. Tapi kalau kami dituduh dengan 3235, itu yang kita challenge. Makanya kita lihat Mas, pertanyaan Mas tadi, ketika status itu dinaikkan menjadi penyidikan, penyidikannya sebatas apa? Kan semua pasal disebutkan, dibebankan kan? Lah kan konyol gitu. Ada lagi misalnya laporan yang konyol ya dari seorang pengacara Farhad gitu kan? Farhad Abbas yang dia kliennya namanya si Profesor Paiman itu. Profesor ya. Profesor itu. Profesor loh Mas. Iya, profesor cuma 2 bulan. Loh, bisa aja kan? Ya, pokoknya itu. Kan no money no dong. Nah, makanya no money no dong dan dia lagi ributkan oleh mahasiswa atau oleh kampus yang lama ya, Mustopo beragama. Biarlah itu urusannya dia. Padahal beragama tuh ya. Padahal beragama harusnya. Di situ kan juga ada disebut-sebut pemerasan. Lah kalau pemerasan juga pada yang melakukan yang dituduh pemerasan itu kan misalnya orang namanya Pak Bitor. Yang katanya dia punya kegiatan. Dia minta kepada seorang bukan Paiman. Mintanya bukan ke Paiman, orang lain. Tapi tiba-tiba yang transfer Paiman. Loh, kok bisa? Lah makanya. Terus karena yang transfer Paiman dan kurang dari itu, dia bilang kurang nih. Nah, terus dianggap itu pemerasan. Itu konyol dan pasal itu juga tiba-tiba disebutkan dalam saya belum terima suratnya sama sekali ya, tapi tiba-tiba disebutkan dalam kasus yang saya dituduhkan juga. Ini kan konyol-konyol banget itu. Ibaratnya gini Mas, Polda Metro ini melakukan kan dia kan sebenarnya yang lapor ke Polda Metro pertama kali kan Jokowi. Ya kan dengan 310, 311 pasal 27A, kemudian 28 sama 32, 35 itu. Terus tiba-tiba ada pelaporan yang lain. Ada dari termul inilah ternak-ternaknya ini ya. Dia lapor dengan 160 penghasutan. Tiba-tiba ini digabung. Kayak misalnya ada laporan pencurian. Terus ada laporan perkosaan. Tiba-tiba digabungkan. Saya dituduh melakukan pencurian, perkosaan dan lain sebagainya. Ini kan bisa aja kan? Kan bisa aja habis nyuri terus memperkosa. Itu. Atau mencuri keperawanannya. Wah, itu juga bisa. Jadi ini. Dipaksa-paksakan. Makanya. Jadi penonton PSD4G ini harus lihat bahwa kelucuan itu juga terjadi di sini. Ada laporan yang digabungkan. Kemudian juga lokus dan tempus deliktinya, Mas. Waktu dan tempat kejadiannya itu nggak masuk akal juga. Awalnya 26 Maret. Yang saya tidak ada di peristiwa itu. Ya, jangankan tidak ada, disebut aja enggak. Tiba-tiba dimajukin lagi 22 Januari. Itu konon katanya itu ada press conference atau apa. Lah itu nama saya aja belum muncul. Saya aja belum teringat kepikiran dengan kasus ini aja belum. Jadi ini memang amburadul, Mas. Jadi kalau besok itu orang-orang yang pada. Tapi sih penyidikan dari mulai Januari itu. Ya, kan sekarang katanya 22 Januari. Sampai sekarang katanya. Gitu. Sampai sekarang. Tapi tempus dan lokus yang tertulis di surat itu yang sekarang beredar itu pada 22 Januari. Nah, makanya jangan kaget kalau kami semua kemarin di 22 Januari itu siapa Mas yang buat? Saya juga nggak ngerti. Nggak tahu ya? Saya juga nggak ngerti. Konon TPUA kabarnya atau gimana gitu. Belum TPUA malah. Belum. Iya, konon kabarnya itu ada press conference di suatu tempat yang saya juga nggak ngerti. Ya, orang-orang juga itu siapa nggak pernah disebut. Nah, kalau ada saya kan gampang, Mas. Ketika awalnya jangankan yang itu. Ketika yang 26 Maret pun itu sempat ditunjukkan ke pemeriksaan, makanya kan saya cepat pemeriksaannya.
saya ditunjukkan, saya pertanyaan saya gampang ke penyidik kan, gitu, penyelidik waktu itu. Ada nggak saya di situ? Nggak ada, Pak. Loh, Kak, kok saya nggak ada di situ kok disebutkan? Iya, Pak, ini perintah pimpinan. Lah, tanya dong ke pimpinanmu, saya bilang gitu. Salah nggak tempus dan lokusnya? Terdiam itu. Iya, Pak. Ya udah. Ya saya nggak ada hubungannya itu. Ngapain lagi aku diteruskan ditanya? Iya. Jadi persoalan lain juga nggak usah. Sebenarnya kalau udah tempus dan lokusnya nggak salah, itu dipanggil aja udah bingung banget. Makanya. Nggak mesti harus ditanya, dipanggil aja udah membingungkan. Iya, setuju. Atau membagongkan. Jadi meskipun dia Petro, yang pernah saya bawa itu Petro itu, dia lebih dari Petro itu, adiknya malah Bagong. Waduh. Konyol Mas, persoalan ini konyol, lucu. Terus kalau kita kembali di awal, dia malah melebarkan melebarkan lawan ya. Terus kemudian malah diamplifikasi oleh para termul-termulnya, ternak-ternaknya ini kan malah jadi kacau gitu. Mas, tapi kan kita tahu ya, basis, mohon maaf nih, urusan penegakan hukum di kita ini kan rentan terhadap berbagai macam isu politik juga ya. Persis. Kita menyaksikan adanya putusan terhadap Pom Lembong, kemudian kemarin Hasto. Siap nggak kira-kira ngadepin hal-hal yang seperti itu? Oke, saya sih lihat gini ya, kayak Pak Tom Lembong. Yang kemudian sebenarnya banyak ya. Saya pernah menduduki posisi yang setara lah ya, pembantu presiden menteri kayak gitu. Orang buat kebijakan itu kan kadang-kadang menteri itu kan belum tentu dia juga yang bikin kebijakan sendirian. Ya harusnya kan melibatkan pasukan di bawahnya juga. Satu itu, kedua kan? Menteri-menteri seniornya kenapa juga nggak kena? Gitu, misalnya gitu ya. Dia senior juga itu maksudnya sebelum dan sesudahnya. Kan kebijakan itu sama persis. Dan terus berulang sebenarnya. Terus berulang. Terus dia juga adalah pembantu presiden. Waktu itu disebut tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Betul. Ya berarti kan perintahnya dari presiden kan. Terus di sidang itu katanya harusnya juga mengundang siapa yang memberi dia perintah, yaitu Joko Widodo presiden. Tidak datang juga. Harusnya begitu nggak datang dan hanya dibacakan keterangannya, ya nggak bisa. Keterangan yang sah itu adalah yang dilakukan di depan sidang, di pemeriksaan di sidang. Itu. Kedua soal Hasto. Ya gitu, itu juga meskipun saya tidak ngerti hukum banget ya, tapi kan harusnya ada sebuah peristiwa tentang Harun Masiku. Harun Masikunya belum jelas, belum apa. Ini udah langsung dia kan aneh gitu. Nah sama seperti ini. Jadi artinya di kasus saya ini ya, kalau tadi Bang Atta siapa yang memposting pertama kali siapa? Dian Sandi. Dian Sandi itulah yang harusnya dia lah yang kena duluan gitu loh. Itu hukum kalau mau benar. Iya, kalau mau benar ya. Tapi kalau tiba-tiba mau loncat, ya rakyat Indonesia akan bisa melihat lucunya. Artinya ibaratnya ini gelas gitu ya. Gelasnya belum ada, tiba-tiba saya dituduh minum dari gelas itu. Gelasnya belum ada. Sama kalau postingannya orang yang memposting pertama kali, yang harusnya kena pasal 32, 35 tanpa izin memposting, kemudian mengubah juga Mas. Ijazah aslinya kan bagus, misalnya. Kemudian dia buat miring, itu sudah mengubah itu sudah bisa dianggap mengubah atau buat dapat diaksesnya sesuatu yang tadinya benar menjadi tidak benar. Dan kalaupun Dr. Resmond bisa salah menganalisis, saya menganalisis, ya karena perubahan yang dibuat oleh orang sebelumnya. Harusnya itu dulu kena. Gitu. Editannya di dia. Kami kan tidak mengedit Mas. Saya pernah cerita. Yang dari si ada itu, postingan si dan saya tidak pernah memposting apapun, misalnya hanya menunjukkan di podcast, hanya menunjukkan stasiun TV. Kalaupun itu menganalisis, pakai Ella waktu itu ya, Ella gitu ya kan itu. Umbrella. Error level analysis ya. Itu pun hasil dari software Ella. Ketika ada perubahan yang satunya masih original, kemudian yang lain tampak bercak-bercak itu, ya itu hasil Ella. Gitu. Tidak ada perubahan yang saya sengaja lakukan untuk itu. Clear harusnya. Kalau tadi Mas juga bilang kan, hukum di Indonesia itu tegak lurus atau enggak. Kalau tiba-tiba hukumnya udah bengkok-bengkok. Nah ini yang saya mau tanya juga. Kan kemarin saya pernah baca juga tuh. Sekarang kasusnya kan dibawa ke Amnesty International. Betul ya? Iya. Karena memang tidak ada confidence dengan penegakan hukum di Indonesia. Atau gimana? Betul. Iya. Jadi artinya di satu sisi ya termasuk yang dibawa oleh Forum Tanah Air ini itu juga melibatkan para diaspora Indonesia di 25 negara di luar negeri, terus kemudian didaftarkan di Amnesty International yang ada di UK ya, kemudian juga di beberapa negara termasuk ada di Venezuela, ada juga di Swiss, ada juga di Belanda ya, sampai ke Amerika juga. Jadi supaya luar negeri juga melihat lah bahwa di Indonesia ini itu ada kebebasan berpendapat. Kami itu kan kebebasan berpendapat yang kami lakukan. Bahwa ada ijazah. The First Amendment tuh ya? Betul. First Amendment dari Declaration of Human Rights ya. Bahwa ada ijazah yang pernah digunakan oleh
seseorang yang memimpin, artinya dia adalah pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat F, atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kita dulu di Komisi 1 adalah mengawal itu ketika pengesahannya tahun 2010. Di pasal 27 memang ada pengecualian untuk akademik, tapi di pasal 28 ayat 2 itu ada pengecualian dan pengecualian lagi, bahwa itu bisa dibungkam kalau ini untuk pejabat publik. Betul. Jadi sah kita melakukan itu, loh kok tiba-tiba mau dikriminalisasi? Itulah sebenarnya. Jadi pengaduan kita ke Amnesty International, kemudian pengaduan kita ke beberapa lembaga yang dibantu oleh diaspora. Jadi kalau ini kemudian nanti terjadi sesuatu dengan penegakan hukum yang mencos tadi, ya Indonesia akan menjadi pandangan. Dan ini saya mohon maaf lagi Mas, kalau ini gantian. Pak Prabowo sebagai presiden yang kita hormati, itu sayang banget kalau kemudian luar negeri akan mencatatnya ya, justru di tangan pemerintahan Pak Prabowo ini. Ada, kalau ini dari 12 atau nanti jadi 15 orang yang akan terlapor itu kan ada 3 klaster Mas. Yang pertama klaster peneliti. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan organisasi aktivis atau keagamaan ya itu. Klaster yang kedua adalah TPUA, klaster aktivis dan keagamaan. Klaster yang ketiga ini yang menarik Mas, para media individu, yaitu para YouTuber. Abraham Samad pun termasuk di situ. Ada Abraham Samad, Michael Sinaga, Channel Update, Babe Aldo, sama kemudian satu lagi kanal yang lain yang kemarin juga. Jadi kalau sampai kemudian para YouTuber pun itu kemudian diundang dan dipidanakan, waduh buruk sekali Mas. Belum berlaku revisi, kita kan dengar revisi Undang-Undang Penyiaran kan kabarnya mau diberlakukan. Betul, dan itu tujuannya ini mengkriminalisasi YouTuber ini. Belum ada undang-undangnya aja sudah dilakukan, ya apalagi nanti kalau ada undang-undang. Ketika undang-undang penyiaran direvisi, Mas. Iya, padahal bukan undang-undang, peraturannya katanya YouTuber ini mau dipajak. Lah makanya tuh sudah harusnya kalau udah dipajak harus ada perlindungan hukum. Makanya kan? Jangan cuma ditarik duitnya doang. Makanya sudah mau dipajak, tidak dilindungi kebebasan berpendapatnya. Bahkan konon yang saya dengar saksi yang katanya dari Dewan Pers itu menyatakan kalau wah itu di luar ranah Dewan Pers. Iya. Ya. Tapi sebetulnya padahal gini Mas, Ketua Dewan Pers itu kan orang yang sangat demokratis. Pak Komarudin. Dan beliau itu mendorong ini. Kenapa sekarang ada ahli yang katanya ahli dari anggota Dewan Pers ini yang kemudian memojokkan YouTuber? Itu kan jelek banget itu loh. Dan harap ingat Mas, saya juga tahu kayak Michael itu Sinaga. Dia anggota pers, dia punya kartu pers gitu. Yakin itu. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu contohnya. Enggak, maksud saya gini, kalau misalnya si YouTuber ini menyebarkan hoax lah, kan itu memang kena. Ya. Tapi di sini hoaxnya di mana? Gitu. Nggak ada. Kan belum bisa disimpulkan apa-apa, Mas. Hoaxnya belum disimpulkan. Iya. Ijazahnya belum dipastikan. Betul, itu maksudnya. Terus katanya, mereka, yang saya dengar ya, mereka mengundang tidak cover both side. Loh kan lucu, Mas. Yang namanya YouTuber, itu bukan seperti media yang harus cover both side. Dan kalau kita lihat kan, bagus kalau memang kadang-kadang PSG itu mengundang narasumber 2 orang. Ya, dulu saya juga pernah di saudara kembar ini di Madilog juga kami mengundang di sini mengundang 2 orang. Saya berhadapan dengan beda pendapat. Ya, tapi kalau kita lihat YouTuber yang di pihak sono Mas, yang Ceboker Nusantara itu namanya organisasinya Ceboker Nusantara. Itu lebih kejam lagi, lebih ngawur lagi Mas nyebarkan hoaxnya. Udah pakai maki-maki. Udah pakai berita namanya juga aneh-aneh ya. Ada yang katanya anak kopral lah atau anak apalah gitu, ngaco lah gitu. Dan omongannya juga benar-benar betina itu ngaco dan menyebarkan hoax benar. Pak Bitor pernah dikatakan sudah meninggal, nggak ada ralat sama sekali, ngawur. Itu harusnya yang lebih kena gitu loh. Aneh kalau Polri sekali lagi itu clear. Tapi sekali lagi kalau saya pesan, kalau mungkin Pak Prabowo atau staf beliau ya mendengarkan ini memang ada bahayanya kalau justru di rezim ini malah ada YouTuber yang kena, ya ada peneliti yang kena, ada aktivis keagamaan juga yang kena, gitu Mas. Soalnya ada YouTuber yang dekat juga kan sama pemerintah kan? Oh banyak, itu Ceboker Nusantara itu juga dekat. Ada yang jadi staf sus Kemhan. Itu yang close the door. Ditutup benar-benar. Ya tak gitu. Oh dapat pangkat.
Oh iya dapat pangkat. Iya. Red call ya kalau nggak salah. Makanya dahsyat Mas, sedap Mas. 1, 2, 3, 4, close the door. Ini ingat terus. Iya, kan tiap YouTube kanal itu kan punya ciri masing-masing. Iya. Dan itu kreatif, Mas. Iya. Ya seperti di sini. Iya, seperti di sini. Kritis, konsisten dan kocak kan. Betul. Iya. Artinya, nah kalau kita boleh singgung nih sahabat kita yang sekarang menjadi Menkom Digi ya. Itu kan melindungi kebebasan berpendapat, gitu loh. Dan dia harusnya sekarang tuh berpikir keras betul. Ketika ada perjanjian Indonesia dengan Amerika yang justru membahayakan undang-undang data undang-undang PDP data pribadi itu. Perlindungan data pribadi. Iya, bukan malah membiarkan kementeriannya diem saja ketika ada kanal-kanal yang kemudian menyuarakan kebebasan berpendapat. Undang-undang PDP itu juga undang cemen, Mas. Memang nggak ada anunya. Nah, artinya sekarang orang yang menyalahgunakan data aja cuman tidak dipidana. Kena administratif. Makanya. Iya. Wong data harganya jutaan dolar gitu, nanti di-charge-nya cuma miliaran rupiah. Ya ringan lah. Iya. Kelasnya Google gitu-gitu, sikat aja data Indonesia. Makanya gitu kan. harusnya teman-teman yang masih ada di dalam ini kritislah terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2024. Saya dulu sempat jadi narasumber di diskusi masalah PDP itu. Saya kritikan harus pidana. Iya. Ya sekarang kenapa si siapa tuh namanya tuh Snowden? Kenapa dia kabur? Karena takut kan. Betul. Takut bener-bener bukan hanya dipidana, tapi takut dibunuh bahkan. Karena dia itu kan dulu bahaya sekali artinya membocorkan lek itu ya kan gitu. Dia kan ngambilnya sebenarnya pakai USB, Mas. Persis. Bukan pakai hacking sebenarnya. Ya pokoknya tapi maksud saya kadang-kadang kita selalu take it for granted ya. Setuju. Nanti katanya udah jadi masalah baru kita sadar. Nah, yang justru lebih mahal dan berbahaya tadi diapa-apakan. Tapi yang sepele bisa kena di Undang-Undang ITE pasal 32 35 dan salah gitu loh. Kalau kemudian ibarat tadi Mas, kita mencuri tapi kemudian dianggap memperkosa. Sama juga dengan kalau kita tadinya mau dituding mencemarkan nama baik, padahal belum tentu namanya masih baik untuk dicemarkan gitu loh. Bisa juga namanya memang sudah cemar, kemudian kita membayar. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan mentang-mentang udah tercemar terus langsung dicemarin. Jangan. Iya. Nggak boleh. Artinya biarkan itu dibuktikan dulu sampai dengan inkrah. Betul. Iya, kok tiba-tiba ini tidak inkrah, dibuat nggak inkrah kan dengan dihentikan di Barreskrim. Tiba-tiba dikejar pencemaran, apalagi dikejar dengan penghasutan. Dan penghasutan ini di pasal 160 di KUHP ini kan sebenarnya sudah ada putusan MK juga bahwa dia harus dibuktikan dia delik material, bukan formil. Jadi harus terbukti ada orang yang terhasut. Misalnya gini, terhasut dengan statement saya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang membuktikan melanggar hukum. Nah, itu yang dicontohkan katanya ketika ada penggerudukan rumah di Solo, Jokowi. Oh, sempat ada ya? Iya, katanya. Tapi kan itu belum ada apa-apa, cuma orang teriak-teriak. Iya. Gitu loh. Kalau kemudian di situ yang diminta, yang pada datang minta ijazahnya itu kan minta kepada Jokowi. Tapi kan tidak ada kerusuhan sekecil apapun yang terjadi. Kriminalnya nggak ada? Nggak ada lah, kecuali di sana ada Tapi pelemparan. minta izin nggak ke keramaian pada saat itu? Laporkan ke polisi juga kok. Oh iya. Ada pelaporan ke polisi. Aman dong. Aman, sudah ada laporan ke kepolisian setempat. Iya. Yang di Jogja yang saya dengar ya, itu juga makanya polisi jaga UGM waktu itu. Yang di sono juga, bahwa di sono itu konon kabar itu ada 2 kelompok yang berhadapan-hadapan. Oh itu di luar ini. Wajar juga. Artinya yang pembela Jokowi ada, yang kemudian ini mengantar teman-teman yang kebetulan saya nggak ikut ke sana, itu juga ada. Tapi kan nggak ada benar-benar kejadian. Tapi ribut-ribut saling namanya ribut-ribut kan, namanya kerusuhannya terjadi itu kan misalnya udah lempar-lemparan, bakar-bakaran, kan nggak ada. Berantem, taburan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini mah ibarat kayak ini dong, kayak antara Persib sama Persebaya gitu. Iya, pada teriak-teriak gitu loh. Bahkan kalau Persib sama Persebaya kadang-kadang udah pakai lempar flare, ya kan gitu. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya atau lempar batu. Ini nggak ada. Ya saya dengar ada sedikit gesekan. Misalnya ada malah justru dari pihak pembelanya Jokowi itu ngambil ikat kepala gitu ya gitu dari teman-teman TPUA. Tapi kan nggak dibalas gitu loh. Kecuali gantian yang sini ngambil kepalanya gitu. Lah itu baru. Wah itu kalau ngambil kepalanya bahaya itu. Makanya gitu loh, atau ngambil kakinya sehingga kehilangan otaknya.
Loh iya kan otaknya didengkul. Nah, itu maksudnya. Aduh bahaya. Misalnya kayak gitu. Karena enggak ya enggak ada apa-apa lah, itulah lucu Mas itu. Waduh. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat kira-kira Mas, sorry nih saya harus nanya nih. Endgame-nya apa sih ini sebenarnya? Buat Mas Roy dan kawan-kawan lah. Kalau saya sederhana. Endgame-nya jujur tadi. Berani jujur. Kalau kepolisian berani jujur ya. Kalau kejaksaan nanti juga berani jujur dan pengadilan itu berani jujur ya gitu. Itu akan selesai dengan misalnya nanti ijazah ini misalnya memang benar-benar terbukti tidak benar. Dengan bukti ya. Ini udah bukti sebenarnya. Skripsinya yang 99,9% itu palsu. Kenapa saya bilang palsu? Nggak ada lembar pengujiannya. Nama pengujinya juga nama pembimbingnya juga salah. Yang di dalam doktor, yang di sini udah profesor. Nama Pak Kasmujo nggak ada di situ. Itu kan fatal banget sebenarnya. Cuman kan sekarang lucu Mas. Ketika kita ngobrol ini, tiba-tiba di UGM kan yang namanya perpustakaan kehutanan kan dibongkar. Oh, bongkar. Sekarang ini? Iya, katanya akan proses digitalisasi. Dengan digitalisasi, nanti tuh orang hanya bisa mengakses digitalnya saja. Jadi hanya bisa memproses, misalnya adalah file-file digital. Analognya, aslinya tuh katanya dimusnahkan. Lo kan aneh gitu. Meskipun undang-undang kearsipan kita itu memang ada klausul yang sayangnya itu kalau saya nggak salah baca ya, itu ada di atas 25 atau 30 tahun tuh bisa dimusnahkan. Tapi kan aneh gitu loh. Ini kan karya ilmiah. Amerika saja Mas. Yang negara yang sangat sudah jauh lebih tua daripada Indonesia merdekanya. Sampai dengan sekarang tuh arsip-arsip lama, ya amandemen-amandemen atau konstitusi yang lama tuh masih disimpan di bawah lantai New York. Iya kan? Masih itu ada. Di London, di University of London itu ada library-nya. Betul. Library-nya itu semua tesis, bukan tesis. Kalau di sana nggak ada skripsi, namanya tesis semua. Itu udah dari ratusan tahun yang lalu dipelihara banget. Masih ada. Walaupun digitalisasinya ada. Digital kan hanya untuk supaya orang tidak kemudian mengotori atau bahkan rusak yang asli, dia bisa melihat melalui LTD. Betul. Ya. Jadi bisa melihat melalui tesis dan skripsi ya gitu, dia bisa melihat disertasi ya di situ. Tapi kan kalau mau aslinya bisa datang, bisa ngelihat. Lah kalau ini hanya digitalnya, itu kan repot gitu. Kemarin Dr. Risman ke Jogja ya, itu kaget melihat Fakultas Kehutanan itu yang perpustakaannya dibongkar. Padahal sahabat kita yang lain EG Effendi Ghazali itu lagi berniat juga mau datang ke UGM untuk lihat-lihat itu. Kan EG dengan bangga juga memamerkan skripsinya. Dia justru bangga, nih loh skripsi saya diuji sama Bang Edward Depari. Nah itu dosen saya juga. Nah kalau orang berani seperti EG itu kan sebenarnya selesai dari dulu. Jokowi itu dari dulu nunjukkan aja, nih loh ijazah gua, ini dulu skripsinya selesai. Nggak usah bikin reuni-reunian Mas. Kemarin itu kan ada reuni. Kalau buat reuni boleh lah, kapanpun juga kalau kita kangen sama teman boleh. Tapi kan nggak lucu lah, masa awal tahun ajaran ada reuni itu. Biasanya reuni itu pas dies Mas. Gitu ya? Iyalah itu reuni konyol lah kemarin tuh. Artinya saya tidak kan kangen Mas. Ya barusan ada reuni kok Februari kemarin. Kan sekarang mau reuni lagi tuh, reuni apaan? Terus reuni kok datangnya bareng. Ya biasanya kan reuni datangnya sendiri-sendiri Mas. Sendiri lah. Ya, ini datang udah berseragam datang bareng. Dari mana? Seragam memang harus. Kalau seragam harus. Iya. Justru dia nggak mau pakai seragam. Dan kebetulan seragamnya warnanya biru lagi. Mungkin itu maksudnya biru itu ya. Teman-temannya reuni Iya. Jadi itulah, dan banyak nih kalau kita lihat postingan-postingan, wah itu pesertanya ini bla bla bla. Saya nggak usah ikut yang kecil-kecil gitu komentar. Tapi yang jelas reuni itu lucu. Dia juga datang reuni masih kayak pejabat, pakai baju putih, beda dengan yang lain-lain, dan hanya ikut di satu acara kecil. Intinya reuni ke Wanagama, ya dia nggak ikut. Foto-foto di Balairum juga nggak ikut. Jadi ngapain reuni kalau gitu? Tapi itu reuni bener-bener reuni angkatannya beliau. Kita senyum aja Mas. Kalau Mas baca di semua komentar di WA Group ya, atau komentar di posting yang ada, baik dari Kagama mana kota-kota itu. Wah, menertawakan semua Mas gitu. Iya. Yang benar-benar angkatan, kalau misalnya memang ini bukan, kemana ya? Nah, makanya itu kan ada 80-an lebih. Itu kemarin sekitar 30-an yang datang. Dan banyaklah yang speak up itu kalau itu sih bukan temannya asli atau itu dari mana. Saya nggak perlu
harus sekecil itu ya anunya menelitinya. Iya. Katanya ada lulusan ITB juga. Makanya itu ikut di Tapi kan lulusan ITB bisa aja S1-nya UGM, S2-nya ITB. Sama, saya juga lulusan UNJ juga, Mas. Oh kan, S3, benar kan. S3-nya UNJ. Ya, tapi artinya itu banyak sekali. Kalau itu benar, kalau itu jujur sekali lagi, nggak akan banyak komentar, Mas. Dan nggak perlulah ngadain kayak gitu kalau memang benar itu ada skripsinya benar aja. Cukup skripsinya tunjukin kayak EG tadi ya, atau kita juga nunjukin ya, dosen penguji saya ini, nggak terus malah lembar pengujiannya nggak ada. Dan itu pun sempat dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi, meskipun itu sehari kemudian kan dicabut. Tapi yang baru lagi, Mas, yang ini saya sangat sedih ya. Apa itu, Mas? Ya Profesor Sofyan Effendi kan minggu lalu tiba-tiba bukan mencabut, didatengin di rumahnya oleh para petugas dari keamanan. Kemudian 12 jam diinterogasi. Gitu. Itu kan sama aja aneh gitu. Nggak ada surat pemberitahuan, nggak ada panggilan, tiba-tiba diinterogasi di rumahnya 12 jam. Diinterogasi atau diperiksa? Beda tuh, Mas. Sama, Mas. Beda dong. Ya, entah diperiksa, pokoknya diinterogasi itu terkesannya kan di luar nalar ini. Ini agak di luar nalar, nggak ada surat, nggak ada apa-apa, iya kan? Itu bisa salah itu. Makanya, dan yang lebih lucu lagi, kalau Mas dengar, ya, sama-sama orang yang berusia sama dengan Prof. Sofyan Effendi, yaitu 80 tahun juga, ya. Dulu dosen saya, namanya Asadi Siregar, penulis Cintaku di Kampus Biru. Ya, itu kan dulu ada novel itu. Tahun 74 itu. Kok biru pas kan? Banget ya. Pas banget kan? Bintangnya dulu Roy Martin. Iya. Sama apa namanya? Yang ibu-ibu terkenal juga waktu itu. Dan itu kan sempat dibuat film. Dia kan mau merayakan ulang tahun ke 80 kemarin. Bukan beliau merayakan, tapi teman-temannya mau bikin acara di kampus UGM nggak boleh, Mas. Karena judulnya lucu. Kampus Biru. Kampus Biru menolak ayah. Loh, menolak ayah itu, Mas. Iya. Itu sebenarnya nggak harus dicurigai. Itu novel terbaru karya Bang Adi, Azadi Siregar gitu loh. Hanya judul menolak ayah, akhirnya nggak boleh dia nggak akan di Balairum. Wong ini dosen senior, mau menyelenggarakan acara 80 tahun, nggak boleh. Jadi kok bukan kepo ya? Kok ketakutan banget sih kampus kampus tercinta ini gitu. Padahal kan harusnya nggak begitu. Jadi paranoidnya itu malah tambah kelihatan ya. Dulu tanggal 15 April. Iya, 15 April kami datang tuh jaga ketat kepolisian. Terus Bang Resmon datang ke suku perpustakaan waktu itu, skripsi-skripsi yang nggak ada semua. Sekarang malah dibongkar perpustakaannya. Bang Adi mau menyelenggarakan acara tidak diizinkan. Akhirnya acara bendel pemberitaan koran itu juga diambil di perpustakaan. Kan aneh gitu loh. Terus malah ya menurut saya sayang banget, Mas, gitu. Kampus tercinta, kampus yang didirikan dengan semangat perjuangan dan semangat kedaerahan. 19 Desember 49 kok sekarang malah berbuat begini. Gitu, Mas. Jadi nggak sesuai dengan kaos ini lagi gitu loh. Berani jujur, harusnya ada tugu, dan tugu ini biasanya kita lewatin, Mas. Kalau kita melakukan niti laku itu proses refleksi ketika di UGM, jalan dari pagelaran Keraton Yogyakarta, tempat kampus UGM dulu, kita ke utara melawan arus. Dulu sempat judulnya niti laku melawan arus gitu ya. Malioboro ke utara, kemudian sampai ke Tugu ini, Tugu ini kemudian ke timur, kemudian sampai Perempatan Korem ke utara lagi, Bula Sumbur sampai ke kampus UGM. Jadi itu refleksi. Saya nggak bisa bayangin. Soalnya saya nggak pernah kuliah di sana. Nggak apa-apa, Mas. Bayangin aja di Bandung, Mas. Gitu. Iya kan? Tapi itu melawan arusnya maksudnya melawan arus orang. Melawan arus orang. Bukan UGM sekarang nggak berani ngelawan arus gitu loh. Kalau berani, jujur benar bagus. Ya, gitu. Mantap. Lo melawan arus tuh untuk menegakkan kejujuran boleh gitu loh. Jangan kemudian ngikut arus. Begitu ya. Yang ngikut arus nanti malah kena banjir nanti. Oh gitu ya. Hilang kena berada. Iya sebetulnya betul tuh analoginya tuh. Justru yang berenang melawan arus itu biasanya justru malah selamat. Betul. Karena ngikutin arus. Benar itu. Kan ada ikan juga, Mas. Ikan itu kan ada yang di Amazon tuh kalau dia melawan arus, selamat dia salmon. Enak, Mas, dagingnya, Mas. Gitu lah ya. Itu steak enak tuh dan sehat. Iya. Coba kalau steaknya tuh tibun atau gitu. Kalau yang wagyu ya emang enak.
Waduh Mas, luar biasa nih siap. diskusinya nih. Ya mudah-mudahan yang terbaik akan terjadi. Amin. Ya untuk Mas Roy dan kawan-kawan juga dan untuk bangsa dan negara ini. Harus. Yang penting bangsa dan negara terselamatkan dengan kata-kata ini. Berani jujur. Bukan yang lain. Ya, bukan jujur kacang hijau. Bukan. Jujur kacang biru. Ada. Mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin disampaikan. Ya, sekali lagi gini ya. Saya terus terang tetap tegar dalam kasus ini ya, Mas. Tapi sekali lagi kita benar-benar hanya menegakkan kejujuran ya dari seseorang yang kita anggap belum mau berkata jujur atau bahkan belum bersikap kenegarawanan. Kalau itu diwujudkan ya, simpel kembali ke persoalan dulu lah. Tunjukkan saja ijazah asli, tunjukkan saja skripsi asli, dan insya Allah kita begitu untuk meriksa itu benar, ya udah selesai. Ya jangan dikatakan nanti, wah itu sudah ditunjukkan, nggak selesai. Loh kalau ditunjukkan tapi memang nggak benar, ya kita tetap speak up. Tapi kalau benar, clear, tidak ada niat kami mempidanakan seseorang, lain dengan termul-termulnya yang saya dengar niatnya mempidanakan kami ini. Itu tidak ada. Semoga Indonesia tetap tahan bertahan, dan untuk Pak Prabowo tetap tegakkan juga kejujuran dan juga kenegarawanan. Luar biasa, terima kasih. Amin. Ya. Nah, itu dia Sobat Forum, Mas Roy Suryo yang sudah sangat jelas ya kita membicarakan tentang bagaimana update terakhir dari masalah isu ijazah palsunya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan mudah-mudahan ini sebentar lagi selesai. Terus terang aja, ini memang cukup banyak menyedot berbagai macam waktu dan tenaga dari berbagai macam kalangan ya. Menurut saya ini memang harus disudahi secepatnya, karena bagaimanapun juga yakin banget kalau kejujuran ini adalah jawabannya. Dan tentunya basis daripada keadilan harus berbasis pada kejujuran juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkaca kepada peristiwa ini di dalam konteks yang lebih bijak, yang lebih berwawasan, dan intinya kita tidak lebih tidak kurang ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berwibawa, bersahaja, dan juga berkeadilan tentunya. Karena bagaimanapun juga keadilan dibutuhkan di dalam konteks menciptakan suatu negara yang konon kabarnya ingin menuju kepada suatu negara Indonesia emas di 2045 nanti. Jangan bicara emas kalau tidak ada keadilan di dalamnya. Nah itu pada akhirnya saya Pembida Hidayatullah harus undur diri, dan mudah-mudahan banyak yang makin nonton ini PhD 4K, karena kita sudah lebih dari 100 episode, dan tentunya kita ingin juga banyak masukan, komen, tulis di bawahnya. Kalau ada yang mau pesen kaos seperti tadi itu juga tinggal sebut aja di komen itu, nanti Mas Roy akan memberikan informasi di mana dapat kaos tersebut. Terima kasih, nonton terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di episode berikutnya. Luar biasa. Siap. Terima kasih.